Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang saudagar kaya bernama Karun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, Karun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Namun kisah Karun dalam Al-Quran berakhir tragis, karena ia beserta seluruh hartanya tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesombongannya. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini hingga akhir, agar tidak terjadi salah paham dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dimuliakan Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri harta Karun. Semasa hidupnya, Karun dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Ia dijuluki dengan sebutan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Karun juga adalah laki-laki yang lihai dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat itu, ia menjadi seorang saudagar sukses dan dikenal sebagai orang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Jauh sebelum kekayaan Karun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Karun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Karun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Karun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah. Didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Kisah Karun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas ayat 67-83. Secara umum, kelompok ayat ini bercerita tentang kekayaan Karun yang begitu besar, kemudian ia sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membinasakan Karun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya, Karun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Kedurhakaan Karun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah berhala. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Karun dengan penolakan Fir'aun, Ramses II, atas ajaran Tauhid yang dibawa Musa. Ini disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Karun, Fir'aun dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Karun. Begitu sampai, Karun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Karun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah, atau dewa manapun. Karun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul, beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan. Termasuk mengingatkan si perempuan.
Kedurhakaan Qarun mencapai puncaknya, ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Kisah Qarun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh manusia, bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Dari kisah Qarun dalam Al-Quran di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil, di antaranya, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak. Segala pencapaian kita di dunia merupakan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita merasa mengusahakannya. Jangan lupa berbagi dengan sesama atas segala nikmat dan manusia tidak sepatutnya bersikap sombong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat, berkah dan bernilai ibadah. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.